Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Kembali lagi kita berjumpa di pertemuan kita yang ketiga di 12 IPS. Nah, kali ini topiknya tentang hakikat ketimpangan sosial. Nah, kita langsung masuk. Menurut Naido dan Wills, ketimpangan sosial adalah perbedaan-perbedaan dalam hal pemasukan, income, sumber daya manusia, research, kekuasaan, power, status dalam masyarakat atau kedudukan, yang mana tentu ini ingin dipertahankan oleh orang-orang yang sudah berkuasa, sehingga nanti yang berkuasa atau yang kaya semakin naik, sementara yang miskin semakin turun. Nah, menurut Andrianov Chaniago, ketimpangan sosial adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi saja, dalam hal ini pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita, pembangunan infrastruktur, dan sebagainya, dan melupakan aspek sosial, yaitu apa? Sikap atau perilaku atau mental yang baik. Nah, ketimpangan sosial ini ditandai oleh adanya ketidaksetaraan peluang atau kesempatan dan penghargaan untuk status dalam masyarakat. Artinya apa? Peluang itu hanya didapat oleh mereka yang berkuasa, yang punya uang. Sementara mereka yang tidak punya kekuasaan, yang tidak punya uang, mereka tidak ada kesempatan. Oke, ketimpangan sosial dikatakan sebagai masalah sosial karena terdapat ketidakadilan dalam pemberian kesempatan atau kontribusi yang sama kepada masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, baik politik, dan sebagainya. Keadilan sosial bukan berarti perbedaan kemampuan harus diperlakukan sama, melainkan harus diperlakukan secara profesional, ya, sesuai dengan kemampuannya. Nah, kita lihat prinsip-prinsip ketidakadilan adalah sebagai berikut. Elitisme, di sini ya elit leluhur, kaum bangsawan, ya, kualitasnya ras ini ras Kaukasoid, intelektualnya, ya, kekayaannya. Oke, dari hal apa lagi yang kedua? Pengecualian diperlukan. Ya, jadi dia kalau orang kaya, kalau dia punya uang banyak, nah, dia diutamakan. 3, prasangka adalah wajar. 4, keserakahan adalah baik. 5, putus asa tidak bisa dihindari. Oke, ketidakadilan tersebut dapat berbentuk pertama marginalisasi, meminggirkan kelompok-kelompok yang lemah. Contohnya adalah masyarakat nelayan. Makanya nelayan ini disebut masyarakat marginal. Stereotip, pandangan subjektif kepada seseorang berdasarkan kategori tertentu. Kalau orang Batak itu kasar, kalau orang Jawa itu lambat, dan sebagainya. 3, subordinasi, perbedaan perlakuan antara kelompok mayoritas dengan minoritas. Jadi mayoritas itu di negara kita Islam, dan minoritas berarti di luar Islam, yang selalu mendapat perbedaan perlakuan. Yang keempat, dominasi, satu kelompok yang kuat memegang kekuasaan terhadap kelompok yang lemah atau kelompok yang lain. Contoh, si kaya dengan si miskin, kulit putih dengan kulit hitam. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Dibaca, dipahami, salam sehat.